Selamat datang di Fiksinear, Bincang Fiksi bersama saya Alfi Syarinsya Putri, dan di sebelah saya ada juri di bidang fashion yaitu Kak Josephine. Halo, salam semuanya fiksioner dan fiksinear. Boleh nih Kak, diceritakan keseharian Kakak selain menjadi juri? Saya di sini menjadi juri sudah dari awal fiksi, dan bersama dengan 2 juri lainnya, yaitu Ibu Irfa dari STT Tekstil dan juga Ibu Nunik Mawardi selaku pemilik brand Nunik Mawardi, brand fashion. Lalu aktivitas saya sendiri di sini, selain menjadi juri fiksi, saya juga saat ini menjabat sebagai ketua program studi fashion design di Universitas Kristen Maranatha. Selain itu saya juga menjalani brand saya sendiri, yaitu Putri Safu, yang banyak terfokus di potensi-potensi lokal genius di Indonesia. Kira-kira begitu. Wow, keren banget. Boleh dijelasin mungkin Kak tentang brandnya itu? Oke. Dan keunikannya seperti apa? Ya, untuk brand sebenarnya ini perkembangan dari hasil-hasil riset saya dari mulai saya kuliah ya, di mana saya menjadi tertarik dengan beragam kekayaan yang ada di Indonesia, khususnya potensi-potensi lokal budaya yang tersebar, di mana itu merupakan salah satu kekuatan utama ya dalam Indonesia sendiri gitu. Sebagai negara yang besar, kita memiliki potensi budaya yang kaya sekali, dan itu bisa diangkat dalam berbagai produk. Salah satunya adalah produk fashion. Wow, terkait dengan budaya Indonesia dan dikaitkan dengan fashion. Nah, ini pasti sangat keren banget nih, karena mengangkat potensi yang ada di kita gitu. Dan terkait dengan fiksi nih ya Kak, kan selama 2 tahun terakhir ini tuh diselenggarakan pada kondisi pandemi. Nah, apa sih sebenarnya yang dapat dikembangkan, dan juga tren apa yang akan menjadi happening nih ke depannya di tengah pandemi seperti ini? Ya, sebenarnya fiksi ini menarik ya, kita tetap diadakan walaupun selama pandemi 2 tahun terakhir. Dan kita juga menunjukkan di sini dari tim fiksi, baik itu dari panitia pusat, Kemendikbud maupun para juri, sangat mengapresiasi para peserta yang jumlahnya terus banyak ya di setiap tahunnya event dalam masa pandemi di 2 tahun terakhir. Dan di situ menunjukkan bahwa bidang kewirausahaan merupakan bidang yang adaptif. Meskipun banyak tantangan yang terjadi di masa pandemi kemarin, di mana kita harus bekerja secara daring ya, secara online dari berbagai provinsi para pesertanya, saya mengucapkan selamat yang sudah aktif dalam fiksi 2 tahun terakhir dan juga tahun-tahun sebelumnya dalam fiksioner. Dan yang akan dikembangkan tahun ini sesuai dengan tema fiksi secara pusat, yaitu sinergi unggul untuk masa depan yang tangguh ya. Di situ kita mencoba menyesuaikan dengan tema manajemen talenta nasional, di mana Indonesia memiliki aset yang sangat besar, yaitu generasi-generasi muda ke depan yang diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi unggul lewat potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda ini. Dan khususnya dalam bidang fashion, di mana fashion merupakan ekspresi di sini dari generasi muda Indonesia bisa menyalurkan minat dan bakatnya untuk berwirausaha dalam bidang fashion, mengekspresikan dirinya melalui produk-produk fashion, di mana bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul di depan nanti. Dan jadi panjang ya ini, sekalian saya infokan juga untuk tema fashion tahun ini, kita mencoba menjawab tantangan global, di mana anak muda dan juga manusia itu sudah tidak terkotak-kotakan lagi. Tapi kita menjawab permasalahan global yang dihadapi oleh semua makhluk hidup di dunia, yaitu tantangan terhadap climate change. Dan di situ kita harus beradaptasi untuk menyesuaikan diri kita agar kita bisa hidup secara berkelanjutan. Jadi itu mencoba untuk diterapkan dalam bidang fashion, di mana kita bisa menghasilkan produk-produk yang lebih berkelanjutan. Kita bisa membuat berbagai produk yang lebih ramah lingkungan, lalu juga eco fashion, mempertimbangkan aspek sosial, dan bisa menjawab kebutuhan pasar. Kira-kira begitu. Wah, menarik sekali nih tentang sustainability fashion gitu ya. Ini terkait dengan riset saya juga sih Mbak.
Kak, jadi saya risetnya terkait dengan minimasi limbah di industri garment. Wah, keren banget. Iya, Berarti saya, bisa kerjasama nih iya, sama bidang fashion. Saya ini penelitiannya terkait dengan ini denim. Nah, ya sepertinya tuh industri fashion tuh selalu menghasilkan limbah cair yang banyak banget ya, Kak. Iya, betul sekali. Apalagi denim itu diproduksi dengan banyak kebutuhan air ya. Iya, benar. Dan itu perlu juga bidang fashion bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya seperti teknik lingkungan dan juga teknik industri, bagaimana cara memanajemen limbah tersebut. Jadi dalam kewirausahaan kita juga harus bisa berkolaborasi ya, lintas bidang, lintas keilmuan untuk bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, seperti Mbak Alfi ini. Iya, siap. Oh iya, Kak, tadi kan sempat disinggung dengan tema utama yaitu sinergi. Berarti di sini peserta ini apakah harus memproduksi barangnya sendiri atau bisa jadi pihak ketiga gitu sebagai marketing mungkin atau konektor antar pihak gitu? Atau seperti apa sih, Kak? Ya, jadi bagus banget pertanyaannya. Jadi saya coba menjawab. Sinergi unggul di sini adalah diharapkan para calon wirausahawan dalam fiksi ini bisa berkolaborasi antar bibit-bibit unggul, baik itu sama-sama generasi muda maupun apa yang kalian temukan di lapangan atau di lingkungan sekitar kalian. Misalkan kalian punya link ke industri, kalian punya link ke para karyawan di Indonesia, kalian bisa bekerja sama, kalian punya link ke masyarakat sekitar kalian di mana itu bisa membantu kalian dalam menghasilkan produk-produk kreatif dan juga inovatif. Jadi di sini dalam bisnis semuanya tidak harus dikerjakan sendiri. Tapi justru yang dilihat adalah kita bisa memanage sebagai seorang leader, kita bisa berkolaborasi dengan yang lainnya agar kita bisa menghasilkan produk-produk yang lebih unggul dan lebih bernilai dan tentunya lebih semakin bisa menjawab kebutuhan pasar. Baik, sangat terjelaskan sekali ya mengenai penjelasannya. Lalu ini nih Kak, saya mau tanya terkait dengan prospek industri kreatif di masa pandemik ini tuh seperti apa ya? Mungkin ada nih produk-produk unggulan, mungkin ada masker, lalu ada mungkin baju-baju yang bisa dikaitkan dengan kondisi seperti ini. Itu seperti apa ya? Ya, jadi industri kreatif itu adalah industri yang arti kata kreatif kita harus bisa terus improvise ya, dari sisi kualitas produk, dari segi bagaimana produk itu bisa menjawab kebutuhan pasar. Dan fashion sendiri itu merupakan bidang yang adaptif. Jadi artinya kita harus bisa berkembang menjawab perkembangan tren yang ada, baik itu secara lokal, nasional maupun internasional, tergantung dari bagaimana kita bisa membidik target market dari produk kita. Jadi kalau misalkan target produk kita adalah skala lokal, sehingga industri kreatifnya juga harus bisa menjawab kebutuhan lokal dan seterusnya sampai ke internasional. Dan bila dikaitkan dengan pandemi, tentunya dari skala lokal, nasional hingga internasional pun berbeda. Dan di situ para fiksioner dan juga calon-calon wirausahawan ke depan, kita bisa melihat apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita, terutama dari bidang fashion. Jadi dalam masa pandemi, kebanyakan yang diangkat selain terkait dengan kebutuhan untuk menjaga tubuh, jadi kita menciptakan masker, kita meng-create masker yang unik, yang menarik, yang fashionable, kita juga banyak berada di rumah. Sehingga produk-produk yang diciptakan biasanya cenderung simple, namun juga fashionable. Jadi bagaimana kita bisa tampil secara fashionable, tapi kita bisa berada di rumah juga. Jadi di situ adalah tantangannya. Jadi produk fashion tidak selalu hadir produk-produk yang ribet ya, yang kita harus hadir dalam acara formal, pakai baju lebih ribet. Tapi sekarang tuh cenderung simple dan mengusung nomor satu adalah kenyamanan. Jadi mungkin itu adalah kata-kata kunci ya yang bisa menjadi contekan gitu ya untuk para calon-calon yang akan ikut di acara fiksi ini. Oh iya, baik Kak. Tadi kan sempat disinggung juga ya, maksudnya
kriteria-kriteria apa sih yang diinginkan juri. Tadi kan udah disebutin nih, sobat prestasi harus menjawab permasalahan di sosial, lalu juga harus nyaman. Mungkin ada tambahan lagi nggak sih Kak yang bisa dijadikan pedoman bagi sobat prestasi untuk membuat produk yang akan ditampilkan untuk lomba nanti gitu Kak? Ya, jadi untuk kriteria penilaian, jadi kita balik lagi ke fashion itu apa. Jadi yang namanya fashion itu tidak selalu produk-produk baju saja ya, produk pakaian. Tapi fashion itu lebih ke arah lifestyle. Sehingga selain meng-create produk-produk baju, kita juga bisa bikin aksesoris atau jasa styling. Ya, jadi banyak yang bisa dibuat. Aksesoris sendiri ada kepala, lalu aksesoris yang di baju, ada juga sepatu, ada juga tas gitu ya. Jadi dari sobat-sobat fiksi di sini bisa coba explore produk apa sih yang mau dibikin. Lalu itu satu terkait jenis produk, yang kedua adalah harus menjawab tema utama, yaitu sustainable dan permasalahan climate change di dunia, sehingga kita akan memprioritaskan untuk produk-produk yang terkait dengan menjawab kebutuhan-kebutuhan yang lebih bisa diterima oleh alam ya, sehingga materialnya pun bisa biodegradable gitu misalkan. Lalu pewarnanya menggunakan pewarna alam atau menggunakan limbah, di mana metodenya bisa berupa upcycling dan juga recycling, memanfaatkan produk-produk yang sudah ada yang mungkin sudah tidak digunakan, tapi sobat-sobat fiksi di sini nanti bisa mengangkat menjadi produk-produk dengan nilai guna baru dan juga nilai gaya baru. Kira-kira begitu untuk kriteria penilaiannya. Wow, sudah sangat terbayang ya, makin terbayang nih sobat prestasi di rumah terkait dengan apa nih yang mau dibikin, udah ada pastinya idenya gitu. Oh iya Kak, kan melihat hasil-hasil karya dari adik-adik tahun lalu nih, mungkin ada nggak sih potensi peserta fiksi yang bisa dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi di industri, yaitu tingkat internasional. Seperti kemarin kan yang lagi happening ada Paris Fashion Week, terus ada juga yang Arabic Fashion Week juga gitu. Nah itu ada nggak sih yang menjadi potensi? Oke, jadi selama saya menjadi juri sebenarnya banyak sekali ya produk yang potensial untuk dikembangkan. Mungkin dipoles sedikit dan dibuat variannya lebih banyak, itu bisa diikutkan sampai ke ajang internasional. Nah, potensi yang perlu diasah oleh teman-teman fiksi di sini yang pertama selain kreatif adalah ilmu tentang manajemen. Di mana sebagai seorang wirausaha kita harus bisa memanage bisnis kita itu seperti apa agar tetap berkelanjutan. Sehingga kita ketika kita mengikuti ajang internasional, jangan sampai kita hanya ikut sekali terus kita nggak bikin produk lagi. Nah, tantangannya adalah dalam sektor bisnis, bagaimana produk kita itu bisa berkelanjutan dan terus di branding di masyarakat, sehingga masyarakat terus mendengar tentang produk-produk yang kita ciptakan. Dan agar kegiatan branding itu tetap berkelanjutan, kita harus memanage ya produk-produk kita agar bisa diproduksi, kemudian terus ditingkatkan dari segi desain, variasi, mungkin material, warna, sehingga masyarakat nggak bosen gitu dengan produk kita. Nah, selama ini mungkin dari fiksi kita bikin nih sekali, tapi habis itu anak-anak stop gitu, bikinnya sampai di situ saja. Mungkin bagi produk-produk apalagi yang sudah menang itu bisa terus diasah bakat-bakat bisnisnya dan juga channel ke industri-industri, ke para karyawan, ke industri tekstil maupun industri-industri lainnya untuk bisa bekerja sama sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa terus eksis gitu ya, bahkan hingga ke tingkat internasional. Jadi bukan hal yang mustahil bagi apalagi teman-teman fiksioner ya untuk bisa terus mengangkat produk-produknya. Baik, tadi udah dijelasin ya kalau sebagai peserta fiksioner ini tuh harus memikirkan dari hulu ke hilir gitu ya, dari produsennya, lalu kebutuhan pasarnya dan juga pengelolaan di dalamnya gitu ya, terkait dengan harga, biaya itu juga perlu dipikirkan ya. Iya, betul banget, dan harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat juga ya. Iya.
Berarti analisisnya nih teman-teman harus digali lagi gimana caranya untuk menarik perhatian para juri seperti itu. Mungkin nih terakhir nih Kak, harapan, pesan dan motivasi untuk calon peserta fiksi 2022 bagaimana sih Kak? Ya. Jadi sesuai dengan tema besar kita, fiksi di tahun ini adalah sinergi unggul untuk masa depan yang tangguh. Pertama-tama itu kita harus kreatif. Yang kedua kita harus adaptif. Dan yang ketiga kita harus inovatif. Saya rasa itu adalah 3 kata kunci yang menjadi pesan untuk calon-calon leader bangsa Indonesia di masa depan, terutama dari sisi wirausaha ya. Jadi harapannya adalah be creative, be innovative, and be adaptive. Kira-kira itu. Wah, terima kasih banyak Kak Yosefin. Sudah banyak nih pesan-pesan dan juga inti dari ajang ini tuh seperti apa sih dan juga penilaiannya seperti apa. Teman-teman semua pasti sudah paham banget kan? Oleh karena itu, jangan lupa ya Sobat Prestasi untuk mendaftar Fiksi 2022 di bidang fashion. Ditunggu karya-karya kerennya ya semua. Sampai bertemu. Sampai bertemu lagi. Selamat datang di Fiksinear, Bincang Fiksi bersama saya Alfisharin Syafutri dan di sebelah saya ada juri di bidang fashion yaitu Kak Josephine. Halo, salam semuanya fiksioner dan fiksinear. Boleh